Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini itu merupakan hasil dari 3 kegiatan ya. Yang pertama yaitu pembelahan sel, kemudian yang kedua pembesaran sel, dan kemudian yang ketiga adalah diferensiasi sel-sel. Nah, ini ya, pembelahan sel. Sel membelah secara mitosis untuk pertambahan sel. Nah, pembelahan sel ini, sel membelah secara mitosis untuk menghasilkan 2 sel anak. Nah, kemudian 2 sel anak itu terus membelah menjadi 4 sel anak, dan kemudian dia membelah lagi. Nah, dan seterusnya begitu. Itu pembelahan sel. Nah, kemudian pembesaran sel. Nah, pembesaran sel ini pertambahan ukuran sel anak sebagai akibat bertambahnya substansi material dalam sel. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi sel, yaitu perubahan sel-sel selama masa pertumbuhan hingga terbentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 3 ya, 3 tahap istilahnya, yaitu pembelahan sel, yaitu sel membelah secara mitosis ya, kemudian membelah terus membelah. Nah, kemudian sel tersebut mengalami pembesaran sel ya. Kalau sudah mengalami pembesaran sel, nah kemudian sel tersebut akan mengalami sebuah diferensiasi sel, yaitu terbentuknya organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Nah, seperti yang kita tahu bahwa organ-organ pada tumbuhan misalnya ada akar, ada batang, ya ada daun, bunga, begitu ya, buah. Nah, seperti itu. Nah, ini struktur biji. Nah, struktur biji itu dikelompokkan menjadi 2 ya, yaitu ada struktur biji dikotil, kemudian struktur biji monokotil. Nah, dikotil ini seperti yang kalian tahu begitu ya. Dikotil ini merupakan biji yang memiliki 2 kotiledon atau memiliki 2 daun tembaga. Sedangkan kalau monokotil itu 1 kotiledon. Ya, ini. Nah, coba kita lihat apa saja bagian-bagian daripada biji dikotil. Nah, ini ada kulit biji ya, ini yang paling luar kulit biji, kemudian ini jelas kotiledon ya. Nah, kemudian ada plumula, ini yang warna hijau plumula. Nah, plumula ini adalah calon daun ya. Kemudian ada epikotil dan hipokotil. Kalau epikotil itu adalah ruas batang di bawah calon daun atau di atas kotiledon. Jadi epikotil ini di atas kotiledon. Nah, sedangkan hipokotil itu ruas batang di bawah epikotil atau melekat pada kotiledon. Ya, kemudian ini radikula. Radikula ini adalah calon akar. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat struktur biji monokotil, begitu ya. Ada sedikit perbedaan dengan struktur biji dikotil. Nah, kita lihat struktur biji monokotil ya. Kita lihat struktur biji monokotil. Nah, ini ada kotiledon, nah, kemudian ada koleoptil, kemudian ada plumula. Nah, plumula ini diselubungi oleh koleoptil. Kemudian ada radikula ya, radikulanya diselubungi oleh koleoriza. Jadi koleoriza ini adalah yang menyelubungi radikula. Kemudian ini ada epikotil ya, kemudian ini ada endosperma ya, endosperm. Kemudian ini ada kulit biji, dan itu adalah ada jaringan buah. Nah, itu adalah struktur biji ya pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, perkecambahan ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu perkecambahan. Nah, perkecambahan itu merupakan berakhirnya masa dormansi biji. Ya, apa itu masa dormansi biji? Yaitu masa ketika sel-sel penyusunan tidak aktif membelah atau tidak tumbuh, tetapi sel tersebut tidak mati. Nah, pemahaman sederhananya seperti ini. Misalkan kita membeli biji ya, kita membeli biji, misalkan biji cabai, misalkan ya, biji cabai atau biji tomat dan lain sebagainya. Nah, kita misalkan membeli biji dari online misalkan ya, kita membeli. Nah, itu kan bijinya tidak tumbuh. Nah, tapi tidak mati ya. Kenapa tidak mati?
Nah, kalau misalkan kita menanam biji tersebut, nah itu akan tumbuh. Nah, itu yang disebut dengan masa dormansi biji. Jadi masa tidak aktif, tidak aktif membelah, tidak tumbuh, tetapi sel tersebut tidak mati, gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengakhiri dormansi biji? Bagaimana supaya dormansi biji ini berakhir, atau aliasnya bagaimana kita menumbuhkan sebuah biji? Nah, ini berakhirnya masa dormansi biji ini ditandai dengan diserapnya air ke dalam sel-sel biji. Nah, terserapnya air ke dalam sel-sel biji terjadi secara imbibisi yang merupakan proses fisika. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menanam biji, ya alangkah lebih baiknya kita rendam dahulu. Nah, kita rendam dahulu supaya airnya meresap ke dalam biji. Yang meresapnya air ke dalam biji tersebut dinamakan proses imbibisi. Nah, kalau misalkan air sudah masuk ke dalam biji, nanti biji tersebut akan tumbuh dan berakhirlah masa dormansi biji. Nah, kemudian hasil proses perkecambahan berupa tumbuh dan berkembangnya plumula yang tadi yang akan menjadi batang dan daun, kemudian perkembangan radikula menjadi akar. Nah, bagaimana perkecambahan ini supaya tetap hidup? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi proses perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah air, kemudian oksigen, kemudian suhu dan cahaya. Jadi kalau adik-adik ingin menanam tumbuhan mulai dari biji, ya perhatikan keempat faktor ini. Ketersediaan air, tidak terlalu banyak, atau tidak ada air, Kemudian oksigennya mencukupi, suhunya optimal, cahayanya yang cukup. Nah, itu adalah proses perkecambahan. Baik, materi selanjutnya yaitu tipe perkecambahan. Nah, tipe perkecambahan pada tumbuhan itu ada dua. Ada perkecambahan epigea dan kemudian yang kedua ada perkecambahan hipogea. Baik, kita baca dulu pengertiannya. Perkecambahan tipe hipogeal merupakan perkecambahan di mana kotiledon tetap berada di dalam tanah. Nah, berarti yang ini Nah, jadi maksudnya hipogeal ini. Jadi kotiledonnya berada di dalam tanah, di bawah tanah. Jadi tidak terangkat ke atas permukaan tanah. Nah, ini yang disebut dengan hipogeal. Cara mengingatnya yaitu dengan kata hipo. Hipo itu artinya bawah Nah, hal ini terjadi karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil menyebabkan plumula keluar, kemudian menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Nah, apa saja tumbuhan yang termasuk ke dalam hipogeal perkecambahannya? Salah satunya adalah kacang kapri, kemudian padi dan kemudian jagung. Bisa adik-adik buktikan ketika menanam padi atau menanam jagung begitu pasti kotiledonnya tetap berada di bawah tanah, tidak terangkat ke atas tanah. Nah, kemudian yang kedua, perkecambahan tipe epigeal. Yang ini, begitu merupakan perkecambahan di mana kotiledon dan plumula terdorong ke atas permukaan tanah. Nah, ini kotiledonnya. Kotiledonnya itu terangkat ke atas tanah. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu tanaman kacang hijau, kemudian melon, kemudian tumbuhan jarak, kemudian kacang tanah. Itu ada tipe perkecambahan. Jadi hanya yaitu tipe perkecambahan.